Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anita, rekan saya itu Vera Putri Lestari dan Anur Aziza. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendekatan Model Evaluasi Pembelajaran, Prosedur, Langkah, dan Teknik Evaluasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ahmad Humaydi MPD, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran sekolah dasar. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dan penjelas itu semua anggota. Inilah penjelasannya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pendekatan evaluasi pembelajaran. Nah, pendekatan model evaluasi pembelajaran di sini, yang pertama yaitu konsep model pendekatan evaluasi yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional dan yang kedua yaitu pendekatan sistem. Nah, pendekatan tradisional di sini merupakan pendekatan yang lebih mengedepankan komponen evaluasi produk daripada komponen proses. Nah, dalam pendekatan ini, peserta didik lebih dituntun untuk menguasai suatu jenis keahlian yang terkesan mengenyampingkan aspek keterampilan dan sikap. Nah, lalu yang kedua tadi pendekatan sistem. Pendekatan sistem berarti evaluasi di sini lebih mengedepankan kepada proses, sehingga komponen yang termasuk dari proses harus dievaluasi, baik itu dari konteks, input, proses, dan peserta didik. Yang kedua yaitu ada karakteristik model evaluasi. Nah, dilihat dari segi bentuk atau model pelaksanaannya, menurut Mursell dan S. Nation, terdapat ada tiga ciri-ciri evaluasi yang baik. Yang pertama yaitu evaluasi dan hasil langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, evaluasi dan transfer. Dan yang ketiga yaitu evaluasi langsung dari proses pembelajaran. Nah, lalu yang ketiga atau yang saya yaitu model pendekatan evaluasi pembelajaran. Nah, bisa kita lihat di sini model evaluasi pendekatan evaluasi pembelajaran itu ada terbagi menjadi 2, yaitu model evaluasi kuantitatif dan model evaluasi kualitatif. Nah, model evaluasi kuantitatif di sini adalah penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positisme. Nah, sehingga model-model evaluasi kuantitatif yang ada menekankan peran penting metodologi kuantitatif dan penggunaan tes. Lalu yang kedua tadi model evaluasi kualitatif, yaitu yang selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Nah, oleh karena itulah dimensi kegiatan ini dan proses lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dimensi lain. Model-model dari model evaluasi kuantitatif tadi ada beberapa model. Yang pertama yaitu model Black Box Taylor. Yang kedua ada model Theoretic Taylor dan Magic Cure. Yang ketiga yaitu model pendekatan sistem Alkin. Yang keempat yaitu model Continence State. Yang kelima model CIPP. Dan yang keenam yaitu model ekonomi. Itu tadi model-model dari evaluasi kuantitatif. Nah, ada juga model evaluasi kualitatif seperti model illuminatif dan model responsif. Selanjutnya ada model pendekatan penelitian hasil belajar dalam kurikulum 2013. Nah, di sini ada beberapa prinsip pendekatan dan karakteristik penilaian. Yang pertama yaitu prinsip penilaian. Yang pertama harus sahih. Nah, sahih di sini berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua yaitu objektif. Nah, objektif di sini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga yaitu prinsipnya harus adil. Nah, adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang seperti agama, suku, adat istiadat, status ekonomi, sosial, dan gender. Lalu yang keempat terpadu. Terpadu di sini
berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu terbuka. Nah, terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu prinsip penilaian menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Nah, untuk membantu perkembangan kemampuan peserta didik tersebut. Lalu selanjutnya yaitu prinsip penilaian sistematis. Nah, sistematis di sini berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Selanjutnya yaitu berancu kriteria. Nah, maksudnya di sini penelitian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang diterapkan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada accountable. Nah, accountable di sini berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan juga baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang terakhir yaitu prinsip penilaian terhadap edukatif. Nah, edukatif di sini berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik tersebut. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip dalam penilaian. Lalu yang kedua di sini ada pendekatan penilaian. Yang pertama yaitu acuan patokan semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator dan hasil belajar. Lalu yang kedua ada ketuntasan belajar. Oke. Selanjutnya ada strategi penilaian hasil belajar. Nah, di dalam strategi penilaian hasil belajar ini ada namanya metode penilaian. Nah, metode penilaian di sini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan tes dan yang kedua dengan non-tes. Dengan tes di sini maksudnya adalah seperti tes tertulis atau tes kinerja. Nah, tertulis di sini contohnya seperti soalnya berbentuk pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Nah, yang tes kinerja tadi, contohnya di sini peserta diminta menulis paragraf dengan topik yang sudah ditentukan. Itu tadi metode penilaian bentuk tes tertulis dan tes kinerja. Lalu ada juga metode penilaiannya bentuk non-tes. Nah, bentuk non-tes di sini untuk menilai sikap, minat, atau motivasi anak. Metode non-tes di sini lazimnya menggunakan instrumen seperti angket, kuesioner, penilaian diri, penilaian rekan sejawat, dan lain-lain. Ya baik, selanjutnya kita akan membahas tentang materi kedua yaitu prosedur, langkah, dan teknik evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ada konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu prosedur. Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik atau tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Atau disebut juga suatu tata cara, kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan tertentu dan melihat pola kerja yang sistematis. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang bisa diartikan tumbuh, sementara pengembangan dalam sebuah kamus online disebut sebagai pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjerumus ke sasaran yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi adalah kata Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang diterjemahkan menjadi penilaian. Evaluation atau penilaian merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menetapkan keluasaan pencapaian tujuan oleh individu. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran adalah penilaian terhadap kompetensi yang sudah dicapai oleh peserta didik setelah melakukan proses belajar mengajar. Nah, itu dikatakan oleh Ramayulis pada tahun 2008 halaman 400. Kemudian selanjutnya itu fungsi evaluasi pembelajaran sebagai tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar. Itu dikatakan oleh
Taufik pada tahun 2010 pada halaman 91 menyatakan bahwa indikator keberhasilan belajar mengajar adalah yang pertama yaitu daya serap terhadap materi yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua yaitu perilaku yang digariskan oleh SK dan KD telah dicapai oleh peserta didik baik individu maupun klasikal. Selanjutnya yaitu teori pengembangan evaluasi pembelajaran. Pentingnya pengembangan evaluasi penilaian hasil belajar memiliki tujuan adalah agar evaluasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, sistematis, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip prosedur evaluasi penilaian hasil belajar. Dalam penilaian hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Kemudian penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada tiap saat proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya. Penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif atau mencakup berbagai ranah seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutan. Data hasil penilaian sangat bermanfaat bagi guru maupun bagi siapapun. Selanjutnya ini adalah ada kaidah prosedur evaluasi penilaian hasil belajar. Di sini ada 4 hal pokok yang harus dilakukan evaluator ketika melakukan evaluasi kurikulum dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan fokus evaluasinya, kemudian perumusan masalah dan pengumpulan data, lalu proses pengolahan data, dan menentukan perbaikan dan perubahan program. Nah, secara sepintas, lalu telah disambungkan di atas bahwa dalam pendidikan, orang mengadakan evaluasi memenuhi 2 tujuan, yaitu untuk mengetahui kemajuan anak atau orang yang dididik, kemudian untuk mengetahui tingkat efisiensi metode-metode pendidikan yang dipergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu tadi. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pengembangan tes. Nah, sebelum menentukan teknik dan alat penilaian, penulis perlu menetapkan terlebih dahulu tujuan penilaian dan kompetensi dasar yang hendak diukur. Nah, yaitu ada menentukan tujuan penelitian, kemudian memperhatikan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar atau KD, kemudian menentukan jenis alat ukur, lalu menyusun kisi-kisi. Nah, di sini ada proses pengembangan evaluasi pembelajaran. Ada 5, yaitu yang pertama, perencanaan evaluasi, kemudian pelaksanaan dan monitoring, lalu pengolahan data dan analisis, selanjutnya itu pelaporan hasil evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, ini di sini ada perencanaan evaluasi. Nah, perencanaan evaluasi pembelajaran pada umumnya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan evaluasi pembelajaran. Nah, adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Nah, di sini ada langkah-langkah metode pemecahan masalah, yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, kemudian mengajukan hipotesis, lalu mengumpulkan data analisis dan kesimpulan. Nah, kemudian menentukan tujuan penilaian. Nah, untuk tujuannya untuk memperbaiki kinerja atau proses belajar atau biasa disebut dengan formatif, lalu untuk menentukan keberhasilan peserta didik atau sumatif, lalu untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses belajar atau diagnostik, lalu untuk menempatkan posisi peserta didik sesuai dengan kemampuannya atau penempatan, lalu mengidentifikasi hasil belajar kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Lalu menyusun kisi-kisi. Nah, pada dasarnya format kisi-kisi soal dapat dibagi menjadi 2 komponen.
dua komponen pokok, yaitu yang pertama komponen identitas. Nah, komponen identitas ini meliputi jenis atau jenjang sekolah, kemudian jurusan atau program, lalu mata pelajaran, kemudian tahun ajaran atau semester, kurikulum acuan, alokasi waktu, kemudian jumlah soal keseluruhan, dan bentuk soal. Nah, kemudian yang kedua yaitu komponen matriks. Nah, terdiri atas komponen dasar, materi, kemudian jumlah soal, lalu jenjang kemampuan, indikator, dan nomor urut soal. Nah, kemudian uji coba dan analisis soal. Tujuannya untuk mengetahui soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali, serta soal-soal mana yang baik untuk dipergunakan selanjutnya. Lalu revisi dan merakit soal atau instrumen baru. Untuk itu, semua hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes seperti nomor urut soal, pengelompokan bentuk soal, penataan soal, dan sebagainya haruslah diperhatikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di sini ada dua, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuatu dengan perencanaan evaluasi. Di sini ada A, non-tes, yaitu untuk mengetahui perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, pendapatan terhadap kegiatan pembelajarannya, kesulitan belajar, minat belajarnya, motivasi belajar, dan mengajar, dan sebagainya. Instrumen yang digunakan biasanya itu ada angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, skala sikap, skala minat, daftar cek, retake skill, energi dodal record, OSIS mentir, home visipit. Ada B, tes bentuk, yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi menggunakan bentuk tes pensil dan kertas, paper, dan pensil tes. Dan ada juga bentuk penilaian kerja, memberikan tugas atau proyek dan menganalisis hasil kerja dalam bentuk portofolio. Nah, di sini ada tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keseluruhan aspek kepribadian dan prestasi belajar peserta didik yang meliputi 1. Data pribadi personal yang meliputi nama, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelaminan, golongan darah, alamat, dan lain-lain. 2. Data tentang kesehatan. 3. Data tentang prestasi belajar. 4. Data tentang sikap, meliputi sikap terhadap teman sebayanya, sikap terhadap kegiatan pembelajaran, sikap terhadap pendidik dan lembaga pendidikan, dan sikap terhadap lingkungan sosialnya. Di sini ada 5. Data tentang bakat, yang meliputi data tentang bakat di bidang olahraga, keterampilan mekanis, keterampilan manajemen, keterampilan keseniannya, dan keguruan. 5. Persoalan penyesuaian meliputi kegiatan dalam organisasi di sekolah, olahraga, dan kepaduan. 6. Data tentang minat. 7. Data tentang rencana masa depan yang dibuat oleh pendidik, orang tua sesuai dengan kesanggupan peserta didik. 8. Tentang latar belakang yang meliputi latar belakang keluarganya, pekerjaan orang tua, penghasilan tiap bulan, kondisi lingkungan, serta hubungan dengan orang tua dan saudaranya. B. Monitoring pelaksanaan dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah diterapkan atau belum, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Monitoring mempunyai 2 fungsi pokok, yaitu pertama, melihat levelansi pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan evaluasi. Kedua, melihat hal-hal apa yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi dengan mencatat, melaporkan, dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Di sini ada 3, pengelolaan dan analisis data. Biasanya pengelolaan data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang
menarik, dan bermakna. 1. Men-skor, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat disampaikan oleh peserta didik. Untuk men-skor atau memberikan angka diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konferensi. Kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar dengan normal tertentu. 3. Mengkonferensikan skor standar ke dalam nilai, baik berupa huruf atau angka. 4. Melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembedaan. Di sini ada 4 pelaporan hasil evaluasi. Laporan kemajuan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu ada laporan prestasi mata pembelajaran yang berisi informasi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah diterapkan dalam kurikulum. Kedua, laporan pencapaian yang menggambarkan kualitas pribadi serta didik sebagai internalisasi dan kristalisasi setelah peserta didik belajar melalui berbagai kegiatan baik intra, ekstra, dan konkuler. Yang kelima, di sini ada pengguna hasil evaluasi. Pertama, penggunaan hasil evaluasi untuk memberikan feedback kepada semua pihak. Kedua, penggunaan hasil evaluasi untuk kepentingan berdasarkan tujuan. Yang ketiga, teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes. Biasanya itu ada tes tertulis, lisan, pembuatan. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Yang ketiga itu ada wawancara. Terima kasih, itulah penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang paham, silahkan dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.